Dinas Kehutanan ditunggu Komisi 2 DPRD Kaltim memaparkan strateginya memfungsikan hutan tidak hanya sebagai kawasan lindung tapi juga sebagai hutan produksi yang memerlukan perencanaan bisnis untuk memperkuat pendapatan asli daerah. Dari 20 KPH atau Kesatuan Pengelola Hutan di Provinsi Kalimantan Timur, 18 ditetapkan Menteri Kehutanan sebagai KPH produksi dan 2 lainnya menjadi KPH lindung. Menurut Kepala Dinas Kehutanan Kaltim Amrullah, ada 2 KPH yang digenjot menjadi penyumbang pendapatan asli daerah, yaitu KPH di Kutai Timur dan KPH di Kutai Kartanegara. Usai rapat dengar pendapat dengan Dinas Kehutanan, anggota Komisi 2 DPRD Kaltim Sutomo Jabir menyampaikan harapannya, Dinas Kehutanan Kaltim bisa diandalkan dalam menyokong tumbuhnya industri kehutanan yang dapat membantu pendapatan Kaltim. Tadi kita RDP dengan Dinas Kehutanan sebenarnya ini dalam rangka memperkuat posisi mitra kita di pengusulan APBD 2021 karena Menteri Keuangan ini Dinas Kehutanan ini merupakan salah satu mitra dari Komisi 2. Kita mau lihat potensi-potensi apa yang akan dilakukan oleh Dinas Kehutanan sepanjang 2021 ke depan yang kira-kira bisa memberikan kontribusi kepada kepada daerah. Sekaligus kita melihat progres kegiatan-kegiatan selama 2020, kemudian bisa kita proyeksikan untuk 2021 seperti apa. Karena dari laporan BPKAD, TPAD bahwa silva tahun 2020 ini yang berpotensi jadi silva di Dinas Kehutanan itu sekitar 107 miliar. Itulah tadi yang kita pertanyakan. Kenapa bisa terjadi seperti ini? Kemudian berapa dana lagi yang diminta untuk menunjang program-program kegiatan ke depan? Jadi permintaan untuk menunjang kegiatan di depan yang diminta itu angkanya berapa, Mas ini? Sebenarnya begini, kegiatan mereka tuh banyak. Tadi kenapa bisa banyak? Karena dari Dinas Kehutanan ini menghadirkan sekitar 20 KPH, semacam UPTD yang menjadi ujung tombak Dinas Kehutanan di daerah-daerah. Yang tadi datang misalnya kan KPH Bengalon yang membawa wilayah Kutai Timur itu dari Kandolo sampai Karangan di sana kan, itu untuk pemberdayaan sumber daya hutan yang 2 tahun terakhir ini kan lebih marak untuk dijadikan kegiatan pertanian, kegiatan perkebunan dalam bentuk perhutanan sosial seperti itu. Nah, kemudian ada lagi KPH Santan dan sebagainya. Dari pemaparan mereka kan kehutanan ini yang punya potensi yang luar biasa untuk bisa kita kembangkan ke depan. Kenapa bisa luar biasa? Karena dia bukan lagi mengandalkan hasil hutan seperti kayu, damar, rotan dan sebagainya. Sekarang kan wilayah ini kan kita kelola untuk mengembangkan potensi seperti pertanian. Kalau misalnya tadi KPH Bengalon itu rencana bisnis untuk tahun 2021 akan menjadikan KPH Bengalon itu sebagai satu proyeknya itu agroindustri di bidang industrialisasi kakao. Karena di Karangan sana ada lokasi sekitar 150 hektar itu sudah menghasilkan sekitar 200 ton per tahun kalau tidak salah. Itulah yang akan mau dibangun pabrik pengelolaan kakao untuk meningkatkan daya nilai dari kakao ini menjadi coklat nantinya. Itu yang akan mau dibangun di 2021 rencananya. Tadinya harapan kita PMK atau aturan penggunaan dana reboisasi dari Kementerian Keuangan itu bisa cepat keluar, misalnya di pertengahan tahun, supaya itu bisa direalisasikan. Kita juga tadi kan bertanya, kenapa sih dana dana silva banyak di Dinas Kehutanan ini kan? Ternyata dana silva ini itu akumulasi dari tahun-tahun sebelumnya, dari 2017, 2018, 2019, 2020 yang tiap tahun pasti jadi silva karena tidak bisa digunakan. Aturan penggunaan dana dana SDA DR, dana DBH untuk dana reboisasi ini berubah-ubah tiap tahun. Kalau dulu sebelum sekitar tahun 2016 itu 50% harus digunakan untuk penanggulangan kebakaran misalnya kan, atau bencana hutan.
Kemudian 2017-2018 sudah bergeser, tidak ada lagi dibatasi bahwa harus digunakan sekian. Nah, tahun 2020 dana sekitar 107 miliar itu tidak bisa terpakai karena belum keluar peraturan Menteri Keuangan lagi untuk mau digunakan apa lagi duit ini. Ada duit tapi tidak bisa dipakai karena belum ada petunjuk teknis dari Kementerian Keuangan. Oh, kewenangan itu nggak bisa diambil oleh daerah atau provinsi, Pak? Nggak bisa, bahkan sampai teknisnya program apa yang harus dilakukan provinsi diusulkan. Kalau di asistensi di Kementerian Lingkungan Hidup, di asistensi di Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, baru bisa dipakai duit itu. Betul sudah masuk dan APBD kita, masuk dalam batang tubuh APD, tapi tidak bisa digunakan kalau belum turun peraturan Menteri Keuangan. Sayangnya, peraturan Menteri Keuangan itu selalu muncul di akhir tahun, sehingga tidak bisa dipakai duit ini. Misalnya tahun 2020, ini belum turun. Ada duit, tapi belum turun aturannya, nggak bisa dipakai. Kemungkinan duit 107 miliar itu nanti dimunculkan lagi di APBD 2021. Nah, kita berharap sebenarnya peraturan Menteri Keuangan itu jangan di akhir tahun, supaya program-program rencana bisnis yang sudah dibuat tadi ini itu kemudian bisa dibiayai dengan menggunakan dana DBR. Tidak lagi mengambil porsi APBD yang ada tadi kan, tapi memang dana yang DBH untuk dari kehutanan itu kita gunakan lagi untuk memaksimalkan mereboisasi, memberdayakan masyarakat-masyarakat di sekitar wilayah hutan itu. Ya, jadi ada dua yang potensi tadi tuh. Yang pertama di daerah Bengalon sana untuk industrialisasi tanaman kakao. Kemudian di Kukar ada kan KPH Santan tadi. Itu kita mau kembangkan, rencananya dari teman-teman di kehutanan itu dalam waktu dekat mengajukan rencana bisnis ke Komisi 2 maupun kepada Bapenda untuk pengembangan industri eukaliptus. Kan di sana kan banyak dari tanaman-tanaman dari inhutani misalnya kan, dia menggunakan batang kayu itu kemudian diolah, tetapi ranting dan daunnya itu tidak dipakai apa-apa. Itu menimbulkan potensi untuk pengembangan produksi minyak eukaliptus sebagai bahan dasar, kayak minyak kayu putih dan sebagainya itu kan diproduksi Jawa Barat. Itu bisa juga di sini. Nah, itulah kita tunggu rencana bisnis yang lebih detail nanti dari kehutanan. Kita diskusikan dengan Bapenda supaya kita buat aturan perda yang bisa memungut retribusi nanti dari kegiatan usaha yang kita lakukan supaya menambah PAD. Itu saja. Demikian Kaltim Update edisi kali ini. Informasi lainnya dapat Anda simak melalui situs website kami www.kaltim.tv, channel YouTube dan fanpage Facebook Kaltim TV. Jangan lupa untuk selalu patuhi protokol kesehatan. Saya Rosmi Rahma bersama kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri dan sampai jumpa.